Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Mut di pelajaran agama. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran fikih tentang bab 3 yang berjudul bersuci. Kalian bisa membuka bukunya di halaman 115 tentang bersuci. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bersuci. Bersuci dalam ajaran Islam itu dinamakan adalah toharoh. Kata lain bersuci adalah toharoh. Jadi kalau misalkan kalian ditanya, apa sih artinya toharoh? Toharoh artinya adalah bersuci ya Nah ya. Bersuci dari mana? Bersuci dari hadas dan najis. Jadi ketika kalian ingin beribadah kepada Allah harus suci dari hadas dan najis. Kalian ingin sholat, kalian ingin tadarus, mengaji, dianjurkan untuk terlebih dahulu untuk membersihkan dari hadas dan najis. Dengan cara apa? Dengan cara berwudu ya. Kalau kalian misalkan tidak ada belum bersuci, misalkan masih ada hadasnya, kalian bisa melaksanakan terlebih dahulu dengan cara berwudu ya, sebelum sholat dan sebelum mengaji, karena Allah itu menyukai kebersihan, menyukai suci ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman ya, atau hurusyatul imani. Suci itu sebagian dari iman, seperti itu. Nah, sekarang hadas. Hadas itu apa sih? Nah, hadas itu adalah keadaan tidak suci dalam diri seseorang. Nah, jadi hadas itu keadaan tidak suci ya dalam diri seseorang. Nah, terus apa bedanya dengan najis? Nah, kalau najis itu sesuatu yang tidak bersih atau kotoran. Kotoran seperti apa? Seperti kotoran kucing ya, ee-nya bekas kucing, bekas ee-nya tikus dan lain sebagainya, itu dinamakan adalah najis, seperti itu. Nah, sekarang hadas. Nah, hadas itu terbagi menjadi dua macam. Hadas yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, orang yang berhadas kecil tidak boleh sholat, membawa dan membaca Al-Quran. Nah, hadas kecil itu contohnya seperti apa? Contohnya hadas kecil adalah kentut, pipis, pup, itu termasuk hadas kecil. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalian lagi sholat terus sakit perut, nah kalian bisa terus kalian pup, kalian bisa lanjut sholat kembali dengan dibersihkan terlebih dahulu dan kemudian kalian ambil wudu dan kemudian lanjut sholat kembali, seperti itu ya. Nah, untuk hadas kecil itu bisa dibersihkan dengan cara air. Kalau misalkan tidak ada air, bisa menggunakan dengan debu ya, berwudu dan tayamum, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau hadas besar, itu dibersihkannya dengan cara mandi besar. Contoh hadas besar itu seperti apa sih? Nah, contohnya kalian mengeluarkan, untuk perempuan nanti kalau sudah besar mengeluarkan haid, terus nifas. Kalau laki-lakinya keluar mani. Nah, kalian wajib untuk mandi besar atau mandi wajib. Kalian mengguyurkan semua seluruh tubuh dengan rata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dilanjut dengan niat. Bagaimana niat mandi besarnya?
Bismillahirrahmanirrahim seperti ini. Nawaitu wusla lirofil hadasil akbari fardunillahi ta'ala. Artinya saya niat mandi wajib untuk membersihkan hadas besar fardunillahi ta'ala. Jadi kalian setelah baca niat, kalian langsung lanjutkan lagi seluruh tubuh kalian basahi, baik dari tangan, rambut, telinga, kaki, semuanya dibasahin dengan rata seperti itu. Itu namanya cara membersihkannya dengan cara mandi besar. Nanti setelah mandi besar baru kalian selanjutnya adalah berwudu, kemudian kalian bisa sholat dan mengaji seperti itu ya nak ya, tentang bersuci. Nah, terus selanjutnya najis adalah kotoran. Nah, kotoran yang melekat di badan, pakaian, dan tempat najis menyebabkan tidak sahnya ibadah sholat. Bersuci dan najis dilakukan dengan membersihkan bagian yang terkena najis. Jadi kalau misalkan baju kalian tiba-tiba mau sholat, entah sengaja kalian celananya kena kotoran kucing. Nah, apa yang dilakukan? Terlebih dahulu adalah kalian membersihkan dulu pakaiannya, ganti pakaian yang bersih ya. Kemudian setelah diganti pakaian kalian yang bersih, kalian bisa langsung melaksanakan wudu terlebih dahulu dan melaksanakan sholat. Nah, cara membersihkan pakaian dengan cara apa? Jangan kalian membersihkan misalkan bajunya yang terkena tai kucing langsung digabungin sama baju-baju yang lain di mesin cuci. Nah, itu tidak baik, bukan seperti itu cara membersihkannya. Cara membersihkannya, kotoran yang terkena najis itu adalah caranya membersihkan dulu tuh kotorannya, dibuang dulu ya. Dibuang dulu, jangan dicampur, dipisahin sama baju yang lain, dibuang dulu kotorannya, kemudian kalian disikat dulu pakai sabun. Nah, setelah sikat pakai sabun, lanjut dikasih sabun ya, kemudian kalian sikat sampai bersih. Nah, baru dibilas pakai air dan dikasih pewangi boleh, seperti itu ya nah ya. Jadi sebaiknya kalian saat sholat dan mengaji memakai pakaian yang bersih dan wangi seperti itu, biar saat beribadah kepada Allah senang ya. Karena Allah itu menyukai kebersihan, menyukai yang suci ya. Suci adalah sebagian dari iman. Seperti itu ya. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita belajar tentang bersuci ya. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak soleh-soleha.